Oh iya. Sehari-harinya apa? Apa? Jualan Kak. Yang dijual? Jual pakaian dalam, ada pakaian anak-anak. Di pasar, di rumah, atau keliling? Keliling. Keliling. Iya. Belanjanya di mana? Ke Tanah Abang, Heeh. terus ke Jatinegara dulu. Sekarang mah paling online. Oh online sekarang udah bisa. Pesannya online. Jadi Paling belanjanya online, nanti dibuat dijual keliling masih ada untungnya. dikit. Hah? Dikit. Oh dikit. Sedikit. Kalau Ya. dulu banyak untungnya. Alhamdulillah dulu tuh sebelum corona ya. Udah pas corona tuh udah gitu teh kok sekarang banyak online gitu ya Pak. Jadi menurun gitu. Iya. Jadi kalau ibu lihat apa yang nyebabin dagangan ibu nggak kayak dulu sebelum COVID? Kalau ibu lihat teliti apa penyebabnya? Penyebabnya ya sekarang banyak online. Apa? Banyak online gitu ya. Lebih murah mungkin gitu ya. Udah gitu dianterin sampai rumah gitu. Mungkin gitu ya. Terus ya kayak gitulah. Bu, semua orang dagang pasti ada saingan. Iya. Bisa gak ibu di awal-awal jangan ngeblok dulu? Ngeblok tuh gimana Pak Haji? Ngeblok tuh kita udah ngambil keputusan dulu. Duh, gara-gara pandemi ini jadi dagangan sekarang begini. Itu udah ngeblok, diblok. Ibarat kalau ATM tuh keblokir. Jadi ibu mohon ampun dulu sama Allah. Dulu saya pernah ngucapin yang negatif. Sekarang enggak, saya mau ganti jadi positif. Gitu. Masa sih Pak Haji? Ilah, kita lihat tukang sate Bu di mana namanya tuh di depan pasar Santa. Itu ramenya luar biasa. Nggak mau pandemi nggak pandemik tetep aja rame aja. Wow luar biasa. Mie ayam juga gitu gerobakan. Sate kambing juga gitu. Bubur kuangtung Bu. Wah Allah 24 jam rame bener bubur kuangtung. Di mana? Di Pecenongan. Nggak ada. Karena dia isinya cuman gak pernah dia berpikir yang negatif. Berpikir yang jelek-jelek. Pikirannya yang positif aja. Sekarang gak rame, besok pasti rame. Besok gak rame, lusa pasti rame. Lusa gak rame, besok lagi pasti rame. Jadi ibu mesti bangun dulu begitu. Tapi kalau ibunya ya gara-gara pandemi jadi sepi. Janganlah. Jangan nyalahin keadaan lah. Gak boleh Bu. Gak boleh. Gak boleh. Ibu lihat gado-gado. Ibu lihat ketoprak. Ibu lihat itu ayam bakar. Ibu lihat pecel lele. Ibu lihat ini. Rame tuh. Kata siapa bilang sepi? Enggak. Nah ibu juga begitu. Jadi kuncinya apa dong Pak Haji? Keyakinan. Pasti hari ini gak rame. Kalau ibu kan tutup buku dulu nih. Setelah udah keliling udah tutup sampai rumah. Hari ini penjualan cuma 2. Pasti besok 10. Pasti besok 100. Pasti besok gitu. Orang bilang Tanah Abang sepi. Karena isinya cuma kontennya konten sepi. Ibu coba lihat di Plaza Indonesia. Rame tuh. Ibu coba lihat di Grand Indonesia. Rame tuh. Ibu lihat di Pondok Indah Mall. Rame tuh. Nggak ada sepi. Tapi tuh Belanova kok sepi. Tapi ini kan ya lu yang diomongin yang jelek-jelek, yang negatif kan itu kan aura. Nah ibu ngomongnya harus yang positif. Besok pasti rame. Besok pasti diborong. Besok pasti diborong. Besok pasti rame. Besok pasti diborong gitu. Bisa gak? Gampang gak dipraktekinnya? Nah, terus apa lagi? Gimana pengen kaya raya gitu. Ya tadi otaknya dicuci dulu. Lo otaknya kan negatif. Kalau kayak kacamata nih. Burem.
kan dibawa ke tukang kacamata, cuci dong, dicuci. Setelah kita pakai begini, iya jelas. Nah ibu dicuci dulu otaknya, dibersihin dulu. Caranya apa? Ibu cebok alat kelamin ibu, minum. Ibu cebok alat kelamin, minum. Biar setan-setan yang ada di badan kita pada kabur. Soalnya kalau nggak kabur, bawaan ibu pengen ngutang lagi, nambah modal, ngutang lagi, take over, nambah modal lagi, top up, nambah lagi gitu. Gak selesai-selesai. Iya. Utangnya makin nambah, cicilannya nggak kebayar. Alhamdulillah nggak punya utang Pak Haji. Nggak punya? Tapi ini uang di orang semua. Ya udah nggak apa-apa, kalau duit di orang nggak apa-apa, itu bagus, jangan diambil. Dia biarin. Nggak usah ditagih. Jangan. Nggak ada utang ibu ya. Alhamdulillah. Ya udah tinggal keyakinan aja. Pasti besok ada uang masuk, pasti besok punya modal, pasti besok punya modal. Itu udah bagus tuh. Kalau punya utang yang repot, mesti dibersihin. Ya saya mah enggak, alhamdulillah. Cuma apa namanya? Apakah ada apa gitu di badan saya? Ya makanya kan yang tahu ibu coba dulu cebok alat kelamin ibu, terus ibu minum. Udah 9 hari. Udah gatal. 9 hari. Udah gatal. Lewat apa itu? Kok karena udah gatal gitu. Oh ya udah tinggal nunggu duit masuk aja berarti. Alhamdulillah yang kecil-kecil mah alhamdulillah udah masuk. Ya terus nanti yang gede masuk. Privat juga ada yang bayarin, Haji. Hah? Privat ini yang ada yang Privat bayarin. 10 juta nih. Iya. Ada yang bayarin? Iya. Wow. Orang Lampung. Oh. Tahu-taunya kan saya waktu tanggal berapa ya, 14-an. Terus ketemu sama itu si Mbak yang orang Lampung, dia privat udah 9 kalian katanya, udah berapa kali gitu. Udah gitu saya kasih nama ke kamu gitu. Ketipu ya gitu. Sama teman gitu. Udah pernah cerita sama si Mbak itu. Iya. Ya udah privat aja ke Pak Haji. Tuh kamu ceritain. Tadinya mau ngedampingin saya gitu. Iya. Malah sakit. Pas mau mangkat ke sini malah sakit. Iya. Jadinya nggak datang gitu. Ceritain Berarti ibu aja. tinggal yakin aja. Kan udah itu. Udah cebok, udah gatal alat kelaminnya kan? Udah. Ya udah tinggal yakin aja. Pasti. Ya. Pasti. Apa yang kecil-kecil mah alhamdulillah gitu. Ada yang kemarin juga teman di Malaysia ngasih 3,5 gitu buat ke RT Ayah gitu ya, buat namain ongkos katanya gitu ya. Alhamdulillah gitu. Berarti ibu udah bagus, tinggal itu aja. Kalau ibu mau ya sambil bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Iya itu dilakuin. Paksain baca Quran 12 juz. Tapi belum bisa 12 juz Pak Haji. Belum bisa? Iya. Jadi baru bisa berapa? 6 paling ini. 6. Hah? 6. 6? Iya. Oh iya. Bos ajarin bos, tingkatin biar bacanya 12. Iya, alhamdulillah ibu berarti kan sudah keluar itu, sudah auranya positif, kecil-kecil sudah masuk, tinggal gasnya ditambah lagi. Termasuk salah satunya baca Al-Qur'annya. Bisa istiqomah, bisa konsisten setiap hari. Dengan keyakinan penuh pasti diberi yang lebih. Nah, iya, jadi kalau ibu sudah bisa 6 juz, berarti menuju ke 12 sudah selangkah lagi di depan mata istilahnya Pak Haji. Ya, caranya ibu punya pegangan, punya patokan, punya intonasi yang mengarah ibu bisa bacanya lebih cepat. Harus dilatih ibu. Ngelatihnya gimana? Ngelatihnya ibu bikin intonasi bacaan, baca surat yang terpendek. Inna a'toina kal kausar. Itu kan pendek. Kalau ditulis di Quran 1 baris lebih sedikit. Anggap aja 1 baris. Itu kalau kita baca inna a'toina itu bisa 15 kali baca dalam 1 menit. Nah itu akan menjadi patokan. Contoh kalau bacanya seperti ngajari anak-anak TPA, inna a'toina kal kausar. Begitu nggak nyampe 6 aja berat kalau bacanya begitu. Maka bacanya gimana? Ukur.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Oh kok baru 10, berarti kurang cepat lagi. Gimana caranya? Cepetin lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bisa 15 kali dalam 1 menit. Berarti nada seperti ini ibu latih terus. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau ibu sudah terbiasa baca seperti itu, ibu bawa ke bacaan yang Quran lainnya, surat yang lain mulai juz 1 sampai 30 akan terbawa terus seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 baris, 1 tarikan nafas. Itu kalau kita bisa seperti itu berarti 1 menit bisa 1 halaman. Kalau 1 menit bisa 1 halaman berarti 1 juz cukup 18 menit. Katakan hitungan panjang 20 menit. Berarti 1 jam bisa 3 juz. Selambat-lambatnya 1 jam 2,5 juz. Ini Pak, enggak dari jam 00 itu kan senyum dulu mandi. Iya. Sholat sampai jam 2 kadang. Oh, sholatnya sampai jam 1 aja. Udah gitu kan kadang ya tadinya ada 8 rakaat gitu. Iya, pendek-pendek aja. Target jam 1 harus sudah selesai. Itu mah dimulainya kadang jam 2 lewat, jam 2 gitu. Ngajinya. Oh iya, terlalu dini, terlalu pagi. Jadi jam 1 harus sudah selesai sholatnya. Utamakan baca Qur'annya jam 1, hitungan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 jam. Dikurangi subuh dan istirahat. Berarti ada 4,5 jam lah. Katakan 4 jam lah. Berarti kalau 3. Iya harus gitu, nggak apa-apa. Istirahat. Nah terus tadi di samping kita punya pegangan itu, ibu jam 1 harus sudah mulai baca. Syukur sebelum jam 1. Jadi jam 12 sudah bangun, sudah senyum, sudah mandi, langsung baca tahajud, langsung baca Al-Quran. Istirahat dulu. Lewat dikit, 12:30. Ya. Jadi kalau ibu harus target jam 1 pokoknya harus sudah baca. Jadi misalkan bangunnya terlambat berarti sholatnya tidak harus 8 dikurangi. Nah, 2, 3 gitu. Terus ibu bacanya tidak harus full suara penuh, biar nggak cepat capek. Dan bisa bacanya lebih cepat, berbisik tapi masih terdengar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi energinya nggak habis, awet dan bacanya lebih cepat tuh kalau begitu. Syukur pakai apa? Lidi apa biar telunjuk, biar aktif kita. Karena diem gini yang aktif hanya mata doang, cepet capek. Tapi kalau ini ikut lebih cepat. Kita dituntun untuk kecepatan ini. Tangan. Begitu Bu ya? Bisa ya? Bisa. Target harus bisa 12 juz. Kedua, ibu meraktekin ilmunya RDAY sambil gembira, bisa gak? Bahagia. Jadi ibu gak boleh mikirin, duh besok harus ada yang dibayar, aduh besok harus ada yang jatuh tempo, harus belanja itu bahan baku lagi baju, aduh besok ya gak boleh. Pokoknya ibu harus bahagia aja, seneng aja. Nanti rezekinya ada aja. Seperti anak-anak, apa anak-anak mikir? Nggak pernah, dunianya main aja, waktunya sekolah ya sekolah, pulang ya pulang, main aja. Besok
Jajan, mama jajan. Masalah kita nanti uang minjem tetangga buat ngasih uang jajan, dia nggak mau tahu, jajan. Beliin Indomie, beliin ini gitu. Nah, saya mau ibu seperti itu. Gembira aja, ceria aja. Jangan buka catatan, bentar lagi ibu buka catatan, aduh ini besok mesti beli ini. Uangnya belum ada, tapi baju ini udah nggak ada, kutang ini udah nggak ada. Ini ada orang pesan, tapi kita itu jadi jatuhnya apa? Ngeluh, mikir, komen. 3 pasal. Nah, saya nggak mau, nggak ada, nggak mau. Iya. Mic-nya. Iya. Rumah tangga tuh udah berapa kali gagal terus. Ini nikah yang keberapa nih yang sekarang? Udah 4 kali gagal. Hah? 4 kali. Ini yang keempat. Yang keempat. Sekarang ada suaminya gak nih sekarang nih? Enggak. Jadi kalau nikah lagi yang kelima. Udah lakuin lagi dah Bu. Kan baru kelima. Minimal kan 9 kali. Aduh. Suami pertama anaknya berapa? 2. Suami yang kedua? 1. Suami yang ketiga? 1. Suami yang keempat? Punya, yang ketiga enggak punya. Yang cuma keempat? 1 bulan, 2 bulan. Ya, 1. Yang keempat 1. Ya. Jadi suami yang pertama anaknya 2. Iya. Yang kedua? 1. Yang ketiga nggak ada. Yang keempat? 1. Yang kelima sekarang. Promosi yang kelima. Sampai 9 kali. Jangan atuh. Kenapa? Atuh kebanyakan. Udah tua. Umur berapa? Lahiran 85 mau 40. 85 berarti 40 tahun. Masih cukup lah Bu. 5 kali lagi cukup lah. 2 tahun ganti, 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. 5 kali 10, 50. Jadi pas 55 ya. Pas 55 udah game selesai. Yang pertama cerai mati, cerai hidup. Semuanya cerai hidup. Oke. Bu, di badan ibu cuman ada yang bikin orang menawan dan selalu kepincut. Alat kelamin ibu pulen banget. Soalnya Pak, Deketin mic-nya. yang pisah sekarang tuh banyak kejadian aneh gitu ya. Contohnya? Di bawah kasur ada ular. Udah gitu kan saya ngekos sekarang tuh kontrak. Kontrakan tuh penuh banyak ulet-ulet gitu. Banyak ulet-ulet kayak gitu ya. Udah saya ke Pak Ustadz yang dekat gitu ya. Iya katanya ada kiriman sihir gitu. Udah ituin garam kena maghrib tuh. Saya di itu maghrib. Ada lagi tapi nggak bisa masuk tuh. Ada Oh kayak di 2 Kalang. kali. 2 kali tuh ada ulet gitu tapi yang kedua kalinya nggak bisa masuk ke dalam gitu. Nanti kalau ibu nikah lagi yang kelima sempurna. Amin. Nggak ada uletnya. Cuman ada alat kelamin aja. Gitu itu apa? Yang sekarang tuh ngancem. Awas kamu kalau nikah lagi. Kata yang keempat. Karena dia cemburu sama ibu. Karena ibu cantik banget. Pasti. Waduh. Katanya Ganti namanya bisa gak biar tambah cantik? Kokom. Kokom yang tadi itu apa? Hah? Kokom. Kokom. Dulu Kokom tuh Pak KD, Pak Deddy Mulyadi seneng bener sama si Kokom. Tuh pinginnya disabdainnya kayak gitu. Oh Punya iya. suami yang kayak KDM yang apa berekan gitu yang baik gitu ya. Oh iya. Yang apa Ya udah namanya? saya sabdain. Yang kelima ya. Iya ya. Ya. Yang dermawan gitu ya. Iya. Yang baik Pacarnya Pak agamanya. KD namanya Kokom. Iya yang Iya dulu Pak ya. Kokom dulu namanya Kokom teman SMA-nya. Iya. Teman SMA-nya dulu bikin surat cinta. Enggak dibalas. Pak KDM gak dibales-bales sama Kokom ya karena surat cintanya wangi. Beli kertas yang wangi. Tahun 90 lulus SMA tuh. Terus Kokom nikah. Nah si Kokom sekarang ditinggalin sama suaminya. Pak KDM juga ditinggalin sama istrinya. Oh, iya. Nah terus ketemu lagi sekarang. Iya. Jadi
Kenapa Pak KDM kok suka sama Kokom? Karena hidungnya Kokom mancung. Seperti ibu. Oh enggak mancung. Ibu mancung. Mancung. Terus ini anak kan lagi kuliah yang paling besar tuh. Udah gitu anak lagi kuliah yang paling besar. Udah gitu berhenti ayahnya jualannya ngedrop, saya juga kayak gini ya. Teteh udah berhenti dulu Yang aja jualan ya. tuh suami yang nomor berapa? Yang satu. Oh, yang satu. Yang pertama ya. Yang suami satu udah nikah lagi belum dia? Udah. Oh udah. Udah punya anak lagi. Udah gitu teh sekarang teh kuliahnya lebih berat, tinggal 1,5 tahun lagi. Diberhentiin, cari kerja tuh susah Pak Haji. Udah 6 bulan gitu. Dulu kuliahnya di mana dia? Di apa namanya? UPTN. Oh iya, terus? Jurusan Kan serumah sama ibu? enggak, sama ayahnya juga. Paling ke saya mah enggak, kadang lagi libur gitu. Kalau pas ke rumah aja kasih air cebokan dimasakin. Nanti anaknya kuliah. Nanti kalau mau kerja nanti anaknya kerja. Gajinya sebulan 10 juta sambil ngomong. Waktu tanggal itu kemarin Agustus saya dibawa ke sini gitu ya. Apaan mama kayak gitu gitu. Katanya yang ngamalin mah ngajinya aja, tahajudnya aja gitu. Enggak sehat itu cina air cebokan itu cina gitu katanya. Iya. Kan dia jurusannya itu ya. Cebokan. Perawat gitu. Enggak sehat itu mama cina gitu, air cebokan gitu mah cina gitu. Air PDAM lebih nggak sehat lagi ya. Itu kan air kali ya. Kan Dikasih kaporit. Air cebokan ibu kan gak usah pakai kaporit itu udah bening. Karena di alat lamin ibu udah ada pabrik kaporit. Terus apa lagi? Jadi yang pertama laki perempuan? Perempuan, pertama satu-satunya perempuan tuh. Kedua, ketiga cowok semua. Cowok semua. Jadi Nah dia tuh kadang ke bapaknya, kadang ke ibu. Iya. Walaupun di sana udah punya istri lagi, tapi dia cocok ke sana. Anak iya, ibu. Iya. Oh. Iya, gitu. Terus apa lagi? Terus apa? Iya. Pokoknya ibu kuncinya cuman yakin aja bu. Yakin aja ya. Iya ibu yakin. Pasti saya penghasilannya sebulan 10 juta. Pasti saya penghasilan sebulan 10 juta. Dari untung bersih 10 juta. Pasti penghasilan dari untung bersih 10 juta. Kecil dong Pak Haji. Ya udah, pasti untung bersih saya satu hari 20 juta. Pasti untung bersih saya satu hari 20 juta. Pasti untung saya bersih 20 juta gitu. Ada orang linglung yang apa? Yang ngasih modal gitu Iya. ya. Amin gitu. Manjur bu. Ya kemarin juga yang ngamalin. Kalau saya lihat ibu tinggal yakinnya doang kok. Lebih dari itu nggak ada. Yakinnya aja. Iya. Pasti ada kelebihannya nih. Dagang ini pasti ada lebihannya. Pasti ada lebihannya. Oh yang itu mah yang dari orang itu gak usah di ini. Gak usah apa ditagih-tagih. Jangan ditagih. Saya nggak setuju ditagih. Udah nggak usah. Iya. Udah nggak usah ditagih. Hampir 200 lebih. Jangan ditagih. Udah biarin. Biar Ikhlasin aja gitu. ya legowo. Nanti diganti sama orang. Kalau itu apa namanya mau bayar 10 gimana? kali lipat. Kalau mau bayar gimana? Kalau dia mau bayar, Ya. ya diambil Ya dong. diambil. Kalau dia Katanya tadi juga mau transfer 1 juta. Boleh mau ambil. dicicil gitu. Kalau dia mau bayar ambil. Kalau nggak dibayar ya udah biarin. Lumayan bu untungnya. Ya. Jadi ibu cuman modalnya yakin aja. Nanti ibu dapat suami yang kelima the best nih. Yang the best mah yang ke-9 sebenarnya. Ih Pak Haji jangan. Udah kelima aja. 5 aja ya. Iya. Kelima aja gitu. Terus apa lagi? Iya kemarin juga mau cerita ya. Kemarin juga ngamalin. Alhamdulillah gitu ya. 999 kali. Suka kalau di rumah. Sehari 27 kali. Nggak tahu kalau itu mah kalau sehari-harinya. Pas paginya aja suka dihitung saya. Kalau Ya. udah itunya mah tahu berapa ratus tahu berapa puluh kayak enggak di ini. Lagi apa namanya? Lagi nyuci lagi apa gitu. Alhamdulillah gitu ya. Udah gitu teh di jalan pengen ketemu sama orang-orang baik gitu, sama orang soleh gitu ya. Dapat pas turun dari Laladon
orangnya serem gitu, gondrong gitu. Itu saya tas saya tuh dibawa-bawa gitu. Gak usah Pak, saya mau sholat dulu asar, belum asar gitu. Ih saya mah cuma bawain aja, mau anterin ke musola katanya gitu ya. Kok baik banget, kayaknya orang teh serem gitu. Udah gitu teh, pas saya nyebrang lagi mau ke sini. Ada orang gitu, dan serem lagi gitu ya, orang kayak preman di situ lah. Nawarin makan apa, kamu tuh belum makan, ayo makan dulu katanya, makan soto atau apa tuh dia lagi makan. Makan udah, takut kemagriban kesananya gitu ya. Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik. Baik. Gitu. Oh, iya. Cuma ngamalin, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Gitu. Terus dianterin, terus diajak makan sama dia. Enggak, makasih Pak, takutnya ini ke magriban, ke RDAY-nya gitu. Ya, Oh, ibu bilang mau ke RDAY. iya. Oh. Ya, ntar saya dipegatin itu angkot yang 53. 3. Oh, dia tahu RDAY. Tahu. Walaupun gondrong preman tahu. Yang itu mah enggak gondrong, apa cuma tinggi. Tinggi. Gitu. Yang nganterin musola itu yang gondrong. Yang gondrong. Walaupun Iya, soalnya ibu kemana aja semua laki-laki pasti kepincut. Kemana aja, karena ibu punya alat kelamin tuh pulen bener. Cuman beliin kerupuk udah enak bener. Gak usah pakai bawang goreng. Gak usah pakai ayam goreng, mahalan. Kerupuk aja. Jadi kapan nih mau nikah yang kelima? secepatnya lah. Ah, secepatnya. Yuk, promosi di sini. Banyak yang pada japri, Pak Haji. Aku pengen lihat orangnya. Ayo sini, geser. Haji Mah. Haji. Ya ini sebelahnya Haji Marco, sini. Ayo, duduk. Di promo ya? Iya nggak apa-apa. Ayo sini, sini. Kobul, sini. Sini. Yuk. Haji Marco pandu bisa gak? Ya pandu nih, dengerin Haji Marco mau dipandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDAY dimanapun berada, kali ini kita punya tamu yang cantik yang luar cantik biasa, dari luar dalam, Sukabumi, atas bawah. Dari Sukabumi. Kebetulan si Teteh ini sedang mencari jodoh yang ganteng, satu iman, kayak Raya Tujuh Melintir, tidak pelit, dan juga pastinya penyayang dan ngaceng. Harus ngaceng nggak? Iya harusnya. Jadi silakan Teteh, iya. perkenalkan Teteh sendiri dan tipe-tipe yang pria yang kayak gimana yang Teteh inginkan. Ya ada tekniknya. Nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nunung Nurjana dari Sukabumi. Ike Nurjana. Nunung. Oh Nunung Nurjana. Nunung Nurjana. Nunung Nurjana. Iya. Dari Sukabumi. Dicari suami yang soleh, seagama, seiman gitu ya. Tapi namanya bukan Soleh ya. Namanya bukan Soleh. Yang kaya raya gitu, dermawan, baik hati gitu. Terus maaf ada ketentuan misalnya harus orang Jawa, Sunda, atau Batak, atau Ambon, atau apa. Teteh ingin orang mana yang Teteh paling Teteh suka itu? Cimayang. Cemplang, ada gak orang Cemplang? Ada. Mana aja yang penting mah itu. Baik, soleh, dermawan. Oke. Orang Papua mau? Papua yang hitam ya? Enggak, ada yang putih. Orang Ambon, orang Ambon. Orang Maluku. Yang mana aja, orang mana, mana aja. Oh iya iya. Ada orang Ambon udah pakai itu apa? Silver. Tahu. Iya Teteh, kalau Teteh ada yang berminat bisa hubungi ke siapa Teh? Teh Nunung Nurjana. Teh Nunung Nurjana dengan nomor telepon 0857 2337 1960. Bisa diulangi lagi. 0857 2337
1960. Nadia suruh makan dulu, panggil Oke. nih. So buat Teteh, pasti di tahun ini mungkin di bulan ini juga Teteh bisa naik ke pelaminan dengan pria dan laki-laki yang Teteh inginkan, yang kaya raya, tajir melintir, seiman, seagama, penyayang, dan tentunya juga ganteng Harus ngaceng, dan ngaceng. harus Iya. ngaceng. Ngaceng Iya, prioritas ya, nomor 1 ya. Nomor 1 harus ya. Pengalaman ya. Kalau nggak ngaceng dimasukin meleot-meleot ya. Hubungi di HP nomor berapa Ibu ngaceng? 0857 Deketin mic ya. 2337 1960. Ulangi lagi. 0857 2337 1960. Ulangi lagi sekali lagi pelan-pelan agak kencang. 0857 2337 1960. Oke, sip. Bapak dan Ibu tolong di telepon Mbak Nunung. Nunung Nurzana, Enggak. penyanyi itu apa namanya? Penyanyi pop Indonesia di era tahun 2025 ya. Namanya Nunung Nurzana dari Sukabumi. Pak Haji, Ya. Teh Nunung itu seorang pengusaha. Pengusaha ya, Iya. seorang pengusaha konglomerat di Sukabumi. Amin, Amin amin. ya Allah. Iya. Sekarang Nunung naik mobil Robicon. Amin ya Allah. Naik mobil Robicon. Yo. Amin ya Allah. Yo, ada lagi Mbak Nunung pertanyaannya? Pasti kawin yang kelima. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Soleh, Amin. tapi namanya bukan soleh. Iya. Dan terakhir ngaceng. Iya, Oke. amin. Amin. Ukuran alat kelamin maunya yang ukuran berapa? Panjangnya? 17. Ada yang 17, 18, 17A, 17B. Enggak tahu. Jadi nanti Ibu pasti ya. Ibu yakinnya harus tingkat dewa ya. Pasti gitu ya. Yo, ajarin bos, centongin duit. Cair 10M. Nadia dipanggil suruh makan, Den. Nadia. Udah dipanggil. Nih. Bos, makan bos. Selamat pagi ayah bunda. Hari ini di RDI ada kegiatan seru loh. Pagi hari ada kegiatan Ada Cak di situ. Nanti si Denny suruh ngambilin.
Hah? Maksudnya ada? Oh. Ibu nomor 1 kuncinya yakin ya? Pasti ya? Pasti saya nikah sama suami yang kelima. Pasti saya nikah sama suami yang kelima. Tinggi besar. Yang dicari ya. Orang Bangka Belitung ya. Alat kelaminnya besar ya. Jadi waktu sebelum merit dikontrol dulu ya. Pakai itu meteran ya. Ya 17 lah minimal. Syukur-syukur ada yang 25 ya. Pasti ya. Jangan ngomong yang negatif ya. Positif terus ya. Dari sekarang ya pulang ya. Positif aja yang diomong. Bisa? Enggak, ibu tanpa riado. Karena kalau riado nanti ibu nggak ketemu yang suami yang kelima. Yang kelima udah nyari-nyari ibu nih. Tinggal ibu mangap masuk cep udah. Mana mic-nya, deketin mic-nya. Pas waktu kesini tanggal 14 itu, pas kan 2 malam di sini tuh. Pas malam keduanya itu ada orang minta nomor gitu ya. Ujung-ujung sini aku gini-gini katanya. Oh, kayak minta nomor gitu. Ya udah saya paranin ke sana. Tulisin katanya ke HP dia. Ya udah saya ditulisin. Tapi sayangnya itu dia punya istri, Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa. Lanjut. Punya istri, Pak. Iya nggak apa-apa. Jalanin dulu. Tapi dia lagi sakit juga gitu. Ngaceng nggak dia? Gak tahu tuh. Diperiksa dulu. Diperiksa dulu. Pakai itu tongkat rotan digetok. Tok. Zut. Oke? Cair ya. Amin. Pasti ya. Sip, terkabul. Alhamdulillah. Naik ke pelaminan yang kelima. Alhamdulillah. Naik pelaminan yang kelima. Naik pelaminan yang kelima. Panggil bos, lanjutan bos. Sebentar ya, Pak Hajinya lagi ke toilet dulu. Ibu sama Bapak dari mana? Dari Lampung. Lampung mana tuh? Oh, alhamdulillah Pak yang sudah datang. Tinggal di mana? Jimarko temenin Nadia makan dulu. Tinggal di mana bos? Lampung. Oh iya, sehari-harinya apa bos? Sehari-harinya jualan Yang dijual? elektronik. Elektronik. Alat-alatnya. Bos udah pernah ke RDI apa belum? Udah. Ini yang keberapa? Yang ketiga Pak Haji. Kemarin Ini privat yang ketiga. Enggak yang pertama kemarin, ini yang ketiga ke sini. Yang pertama enggak privat. Yang bulan kemarin itu ikut privat yang 2 juta Pak Haji. Iya. Terus itu ini maksain ikut yang 10 juta alhamdulillah. Iya. Jadi yang dagang elektronik bapak atau ibu? saya Pak. Bapak, Iya, ibu Pak. apa? Di Saya rumah. kalau di rumah bikin kue Pak Haji. Tapi sambil ngajar. Sambil? Ngajar Pak Haji, ngajar SMP. Oh iya. Nah ini dagang elektronik udah berapa tahun Pak Bos? Nerusin orang tua. Oh Kalau iya. saya udah tutup tokonya. Hah? Kalau saya alat motor udah tutup. Oh dulu dagang motor. Baru second. Bukan alat motor, spare part. Alatnya Pak Haji. Oh spare part. Iya, spare part motor.
Udah tutup. Alhamdulillah Pak Haji. Nah sekarang dagang elektronik udah berapa tahun nih nerusin, Bos? Nerusin punya bapak baru 2020 Mulai. nurusin punya bapak. Nah ada kendala atau enggak jalanin ini elektronik, Bos, kalau boleh tahu? Sekarang 2025 nih. 5 tahun Bos jalanin, ada gak? Naiknya apa, turunnya apa, atau turun? turun, naiknya nggak ada. Oke. Kalau diintip kenapa penyebabnya, Bos? Kurang tahu Pak Haji, soalnya banyak juga itu apa simpenan bapak itu. Oh, contohnya? Jadi, ya apa ya? Dulu kan bapak Barang-barang- sering ke orang tua kayak gitu Pak Haji. Ya. Keris-keris, tapi udah pada kami pulangkan ke tempat yang kasih. Terus batu-batu gitu-gitu Pak Haji. Tapi Oh. sudah nggak ada. Hmm. Sudah ada yang dilarung di laut gitu. Oh iya. Tapi ya kayak gitu Pak Haji. Ada Dari kemauan. kami juga sudah kurang lurus kayaknya pas jual spare part Pak Haji. Kurang apa ya? Ya banyak sana sini juga Oh. dulunya. Kiai kayak gitu-gitulah Pak Haji. Ada Ya. yang ngomongin ke sana Dari gitu. kami jual alat motor tuh tutupnya ya karena entah karena apa Pak Haji, pokoknya habis. Jadi Utang- Bos dibawain apa tuh? Kalau boleh tahu nih, datang ke orang pinter, Bos dibawain apa? Dulu apa ya? Banyaknya Apa sih yang air ditanam gitu. air. Ya minyak. Ya, terus apa telur gitu-gitu Pak Haji. Telur. Iya. Ya. Tapi udah ini kan pernah kesini waktu itu Pak. Jadi dengar Pak Haji bilang kan dipipisin aja gitu. Iya. Jadi udah dipipisin sama suami gitu. Alhamdulillah ada yang kontrak, makanya bisa kesini Iya Pak Pak Haji. Haji. Gimana? Kan tokonya Oh. tutup nih Pak Haji. Nah ditawar-tawarin sama orang Ya, kata karena Pak mau Haji, dijual Pak. Karena tipis ya. banyak utang kan. Utang di bank, utang ini. Terus mau dikontrakin juga nggak ada yang mau. Jadi ya kayak gelap Mungkin, gitu. ya. Nah terus dengar Pak Haji, kata Pak Haji, saya kalau habis lihat di YouTube Pak Haji gitu. Oh kata Pak Haji dipipisin. Saya suruh dia pipis gitu. Terus kata Pak Haji suruh air cebokan. Saya suruh siram kayak gitu. Alhamdulillah ada yang kontrak. Nah bulan kemarin kan dia bayar, terus kami kesini karena uangnya nggak cukup, jadi ikut yang 2 juta. Nah dia kemarin bayar lagi. Saya bilang karena kata Pak Haji kan kalau punya utang nanti aja dibayarnya, yang penting kita sedekah aja dulu gitu kan. Saya tanya Pak Haji, jadi ya udah uangnya Kemarin- dihabisin aja buat sedekah gitu. Dihabisin aja. Iya, ngelunasin apa kontrakannya terus bawa ke sini. Oh iya. Masih bawa motor sama aja. Motoran Malah saya Pak Haji bertiga dari sekarang. Lampung. Malah anaknya nangis. Bos, lo ceritain coba, ngilanginnya udah dikerjain belum? Saya ngilanginnya waktu itu sudah yang mau apa? Malam di terus dicemplungin ke teko, sudah. Hasilnya ini gatal dia. Sudah gatel, Ibu. Waktu itu Sudah saya Pak. Sampai hilang rasa sampai gatelnya. hilang. Iya, Sudah, sampai hilang. saya enggak. Tapi Bapak belum enggak. Belum, gatal. belum, Oh, cuman berat. sudah terus, cuman Terus. itu berhenti akhirnya. terus. Jadi 9 hari pertama bikin terus. Udah, Terus belum gatel. belum. Terus 9 hari kedua belum gatel. 9 hari ketiga belum gatel. Sampai 9 hari yang ke-9. Ya. Terus sampai terasa Allah. gatal seperti ibunya. Mungkin karena dulu sukanya nempelnya beralihnya ke bapak. Atau bapak yang cari-cari. 9 kali 5 kali ada mungkin. Sudah Tapi 5 enggak, kali. ya enggak Oh iya, 9 diulang kayaknya. lagi sampai ke 9 sampai iya. terasa gatal. Tapi emang enggak apa-apa yang malam itu. Mau Jadi mandi bangun, malam. iya mau mandi malam itu sebelum pipis, bikin itu, iya. airnya diminum. Minum langsung lebih bagus. Oh, itu enggak diminum itu. Dia apa? Minum ya. Iya Pak, diminum tapi untuk sehari. Iya untuk sehari Iya. diminum. Ada yang dibuat
bikin kopi, Enggak, itu minum langsung aja habis. air putih Iya, saja habis, bagus ya. untuk minum Itu aja biar terus. cepat. Kalau keluarnya cepat atau lambat itu tergantung masuknya dia sudah mendarah mendaging atau belum. Kalau dia tidak terlalu merasuk di dalam, itu paling tidak sampai 9 hari sudah terasa gatal. Kalau sudah terasa gatal, jangan langsung berhenti. Minum terus, bikin terus sampai gatalnya hilang. Hilangnya bukan karena diobatin, tapi hilangnya karena hilang sendiri minum itu. Kemarin tuh hilang sendiri, Pak. Hilang sendiri, ya, tak usah diobatin. Nah terus, berarti tokonya sudah nggak buka sekarang? Kalau alat motor tutup, Pak. Udah, Ya, udah. sekarang yang kata saya tadi disewa orang, baru mau disewa. Nah, kalau yang toko elektroniknya itu sebenarnya terpaksa harus buka. Cuman itu kan posisinya itu, Pak, toko itu kan dua-duanya itu sudah kami tawarkan, kami jual, Pak, karena utang di bank. Nah, sudah dibeli orang, sudah di DP, terus dibatalkan. Itu ke adik saya. Terus itu yang kedua, dibeli lagi, Pak, sama orang. Sudah di DP juga, ini lebih besar DP-nya. Nah, harusnya itu bulan 4 kemarin kan lunas nih, Pak. Nah, tapi beliau itu mangkir dari perjanjian itu. Dia nggak mau nggak mau kalah dan kami suruh keluar dari toko, tapi dia nggak mau bayar. Nah, kami nggak mau keluar dari toko, gitu. Nah, akhirnya singkatnya kemarin itu bikin perjanjian lagi, dia yang ngelunasin di banknya. Terus kami masih dikasih waktu 1 tahun lagi untuk di toko itu, tapi isinya toko itu sudah enggak ada sebenarnya, Pak, gitu loh. Sudah dikit lah gitu, untuk jualan udah susah. Cuman ya karena nggak mungkin mau kita tutup, Pak, gitu. Terus kami juga, kata saya sama suami saya, kamu yakin tempat Pak Haji? Ya yakin, kata dia gitu kan. Terus dia bilang, pasti ini masih punya kita gitu. Karena kok bulet orangnya itu nggak mau bayar, pasti ini masih punya kita gitu, Pak. Masih ada rencana terus dijual lagi? Kami Kalau masih punya milik ya minta sabdanya Pak Haji. Minta sabdanya Pak Haji tidak terjual, tapi hutangnya lunas gitu. Ya, kendalanya itu tadi dia belum bisa lunasin, jadi masih panjang waktunya. Iya, Pak, masih ada. Kalau 1 kita tahun. pasti punya duit masih bisa dipulangin DP dia tadi. DP-nya. Iya, gitu. Tapi Jadi kan DP-nya ya lumayan besar kemarin, Pak, gitu loh. Itu untuk kami belum ketemu sama RDAI ya. Waktu itu ya. Belum Pak, waktu dia bulan 9 tahun lewat. Ya makanya kan niat Bapak Ibu mau dijual apa mau dipertahankan. Kalau Pak Haji pasti pertahanan. Iya, karena kemarin pas karena yang privat pertahankan. 2 juta kemarin Pak Haji tuh bilang gini, "Kak, Bos, kalau itu dijual nanti kamu nambah nyungsep," katanya gitu kan. Gitu, Pak. Jadi udah praktekin aja. iya. Amalkan ilmunya. Ibu DIY. sama Bapak ada keturunan orang Jawa ada? Jawa, Pak. Di Jawa tuh kalau kita jual tanah atau jual aset atau jual rumah itu melaratin. Coba terangin coba terangin. Malati, kualat. Jadi pantangan kita jual aset kalau di sana. Jadi kalau kita jual itu cenderung untuk jual punya, lama-lama mancing untuk jual, kepancing. Jadi istilahnya Pak Haji setan jual aset itu yang nempel ya. Makanya malati, jadi tidak akan berkembang usahanya. Maka kalau bisa dipertahanin dengan praktekkan ilmu. Hampir Bos, orang yang pengusaha kalau dia udah mulai jual aset itu udah langsung melorot terus melorot. Orang yang udah jaminin asetnya ke bank, dia udah mulai latihan ngelepas. Kan latihan tuh, walaupun belum dilepas ya. Itu melorotin terus tuh, Bos. Pantangan lah, Bos. Iya, itu waktu itu karena mau dijual kan mau dilelang juga posisinya. Iya. Coba Bos, dengerin tuh, lo ajarin. Dengerin, ayo Bos cerita dulu. Iya, karena mau dijual juga kan
kalau dilelang kita nggak bisa jadi nggak dapat uang gitu Pak. Nah makanya akhirnya pikir dijual gitu aja sebelum kena lelang gitu. Yang satu juga yang elektronik juga sama. Kemarin Di banknya sudah tertutup ya? sudah. Ditutup oleh orang yang Ya DP rencananya ya? seperti itu DP Pak, itu. tapi Ya, belum belum sih, selesai. belum dimulai sih Pak, belum dimulai tapi yang Masih dikasih waktu. Kalau mau bisa jual sendiri jual nanti Oh, iya. tinggal untuk lunasin Oke, gitu. ya. Iya. Nah, yang kalau untuk itu sih karena kita urusannya sama bank tuh nggak, ya gimana ya Pak ya, Masih bisa lah di masih. ini. Nah tapi yang kami Bukan. ya Iya. yang Berarti kondisi Bapak kan kondisinya sudah mulai aman ya, stabil, tinggal tenang. Berarti sekarang, tidak Pak, Hah? tidak Pak. Kok tidak? Harus tenang. Jadi gini Pak, kan suami saya itu alhamdulillahnya Pak, pinjaman di bank itu enggak di satu bank saja. Nah, yang toko yang kami alat motor itu di bank lain gitu loh Pak. Nah, posisi juga sudah nggak bisa bayar itu. Jadi minggu kemarin itu orang banknya kunjungan Pak, kunjungan mau lelang. Nah, terus kata suami saya, ini kan ibunya bayar nih katanya, kita ini dulu aja, kita bayar supaya mereka nggak lelang. Enggak kata saya Pak, karena kita niatnya udah mau tepat Pak Haji nih. Iya. Kalau kita bayar, kita nggak ada ongkos nih mau tepat Nggak Pak Haji, selesaikan. kata Jadi saya. kalau sudah posisi seperti itu, kita membayar seberapapun sekarang ini itu tidak menyelesaikan satu yang. Yang kedua tidak mengurangi pokok. Dia pasti diutamakan untuk dibayarkan di bunganya. Nanti akan terus saja sudah harus tetek bahasa Jawanya, harus tegel. Udah. Nanti kalau tega harus tegel. Karena mereka akan berusaha ngerayu-ngerayu, udah Pak, bayar berapa aja lah, yang penting bayar dulu seberapa, berapa. Itu istilah bajing garemi laut. Nggak bakal nambahin. Nggak nambah hasil. Kalau kita tidak ngurangi pokok pinjaman. Tapi kalau Bapak sudah posisi macet, nanti itu sampai di masuk ke call 5 itu yang dibayar hanya pokoknya saja. Sudah Otomatis masuk di situ, sudah Pak. masuk ke situ. Ya udah, kalau sudah masuk di situ, tinggal negonya, udah bilangan ngomongnya jual bareng-bareng tanpa dilelang. Nah nanti kita setelah tenang seperti itu udah amali ilmu RDAY dengan tenang, nanti pembayarannya dari mana saja taruh kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal praktekkan mendekat ke Allah, mau usaha apapun yang sedang kita lakukan tetap dijalani kalau masih ada, kalau enggak ya sudah serahkan kita beraktivitas ilmu RDAY, bangun malamnya dikencengin, baca Qur'annya dikencengin, sholat tobatnya dikencengin, badiah qobliyahnya dikencengin. Iya. Paksain masih mampu sedekah seberapapun, setiap hari sedekah seberapapun. Itu paksain. Maunya cairnya besar, cuman sedekahnya nggak bisa, ingat kata Pak Haji itu. Sedekahnya. Iya, tetap terus paksain. Jadi sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, seberapapun. Setiap hari harus keluarin. Itu sering putus, Pak. Seberapapun, walaupun nggak harus 100, nggak harus 50, seberapa tiap hari, tapi ada yang dipaksain. Gitu. Ya, yang sudah-sudah saya paksa paling 20, Pak, kadang 10, karena di toko elektronik itu paling sehari dapat 100, kadang cuma 50. Enggak, harus ada yang disesuaikan. Oh, ini hari ini bisa 10, besok bisa seberapa. Terus. Oh, enggak apa-apa, iya. Sama. Di depan kalau bisa di depan. Di depan gimana Pak? Jadi saya sedekah subuh misalkan bisa mampu saya 20.000. Berarti kalau 10 hari kan 200
200.000. Ya. Jadi di depan 200.000 atau 100.000 ini untuk 5 hari, untuk seminggu ke depan. Oh nggak Nah, apa-apa gitu. Nah, Tapi itu. posisinya gini Pak, kan di toko itu kan, ya saya bilang tadi, itu tuh kan sudah nggak jalan ya Pak. Seringnya itu tuh bikin emosinya Pak, anaknya mau, ya setiap hari kan mau makan gitu Pak ya. Nah, dapetan di toko itu tuh kadang nggak dapat, kadang cuma 30.000. Jadi kalau dia sedekah di depannya tadi, nah itu tadi Pak. Tiap hari Diniati, aja nggak apa-apa yakin. ya. Jangan diblok dulu, pokoknya saya Oh. niatkan harus sedekah di depan. Diniatkan, depan. Lah, setelah di depan itu baru dimasukkan ke Celengan. celengan. Ini untuk sedekah harian saya, sedekah subuh saya. Setiap hari sekian. Oh masuknya tiap hari. Tiap hari dimasukin. Nyimpannya di depan tapi. Nah, di depan dulu, korban di depan Kalau dulu. orang kan ngumpulin Ngumpul dulu, Mm-mm. baru disedekahin. Kalau di RD nggak boleh, harus di muka. Jadi disedekahin dulu gitu Ya, Pak. disedekahin dulu. Kita berkorban dulu untuk 7 hari. Oh, 7 hari di muka, udah Heeh. sedekah 7 hari di muka. Misalkan mau 50.000, Heeh, sedekah 350.000. heeh. Kan besok belum kejadian, udah gue sedekahin. Kan lusa belum kejadian, udah gue sedekahin. Oh, Jadi sedekah tuh adanya di muka. Jadi kalau ibarat kereta api tuh, kereta sapu jagat. Atau apa tuh namanya tuh. Baru kereta penumpang eksekutif atau kereta barang dulu. Jadi kalau ada rel-relnya yang oblak-oblak, si kereta utamanya nggak bakal kecelakaan. 350.000 itu kita kumpulin disimpan tiap hari nanti apa langsung di langsung sedekah? dikirim Coba terangin, gitu. dia belum nyambung. Jadi kalau pulang dari sini nanti, Iya. bismillah, langsung diniati saya mau sedekah 50.000 tiap hari, contoh ya. Iya. Terserah Bapak Ibu mampunya Iya. seberapa. Oh berarti kalau seminggu berarti kan 350.000. Iya. Ini langsung transfer. Oh, heeh. Karena yatim ini sedekah saya untuk 7 hari Ke ke depan. depan. Oh iya. Iya, Pak. Tapi setelah itu Heeh. besoknya ini kan sudah. Iya. Nah ini Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan untuk minggu depan. Sekarang kan Heeh, berarti Nyelengi, kan hari nabung. Sabtu ini saya 350. 50. Berarti mulai dari hari Minggu nanti minggu nanti 50, Senin 50 gitu. misalkan begitu, Oh, gitu. 50 di depan misalkan, Ya. apa di depan kan yang sudah. Iya, Pak. Nah sekarang yang 50 dimasukkan ke Untuk minggu depan. celengan Minggu dulu, depan. tek. Tapi kan sudah kita niatkan. Iya, Pak. Nah kejadian, maksudnya Pak Haji, kejadian apapun seminggu ke depan itu sudah kita pagerin dengan sedekah di depan. Di depan ya. Sudah ada yang bentengin seminggu ke depan, sudah kita tahan. Bismillah, saya ini niatkan sedekah untuk hari Sabtu sampai Sabtu depan. Besok sudah mulai lagi 50. Jumat transfer, ini untuk Jumat sampai Jumat besok. Nabung lagi. Iya. Ini untuk Jumat sampai Jumat besok. Jadi di depan dulu, bukan ini sedekah, nabung. Nah ini seminggu ke depan kita sudah nyisihkan, ini efek kan belum jadi pagar ini. Iya. Masih jadi bahan bambu di sana, kan belum kita serahin. Tapi kalau di depan, ini sudah langsung kita pesennya pesen pagar. Iya. Langsung magri kita selama seminggu ke depan. Ada orang yang jahil ke kita sudah terpagari. Usaha kita sudah terdorong dengan sedekah seminggu ke depan ini. Jadi seminggu ke depan ini sudah ada pendorongnya. Itu maksudnya Pak Haji. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sedekah. Sedekah, subuh, sholat ba'diyah qobliyah, dengan ketenangan hati, sifat 18 harus benar-benar dikendalikan, eliminasi. Ini karena kondisi seperti ini rentan terhadap gejolak sifat 18, baik antara suami istri maupun terhadap anak, terhadap
saudara, terhadap mertua, terhadap tetangga sangat rentan. Kuncinya justru di situ, Bapak. Usai senam pagi, Karena kalau sifat kegiatan 18 ini semakin mampu seru. kita Sebagian anak-anak yatim hilangkan semuanya maksimal, itu menjadi pembuka rezeki yang luar biasa. Jadi istilah ilustrasi yang diberikan Pak Haji yang gampang kita pahami, tentang sifat 18 ini, rezeki kita itu sebetulnya sudah ada di ember. Ada saluran yang dari ember ini kan jatah, Allah jatah, oh ini rezeki Pak, siapa namanya? Muji. Pak Muji. Ini sudah satu ember jatahnya. Kan ada selangnya untuk masuk ke Pak Muji. Tapi karena salurannya ini banyak kerak-keraknya itu penghambat ini, sehingga bukannya mantur gitu, tapi netes pun netesnya kayak infus, tes ada lumpurnya, ada keraknya, ada jengkelnya, ada sedihnya, ini menghambat ini semua. Maka ini harus kita bersihkan sehingga biar lancar. Sudah datangnya netes, begitu ngumpul satu gelas, Gubrak, bocor, seember tumpah. langsung. Padahal datangnya netes doang. Netes begitu ngumpul, biar langsung bubar semuanya. Iya, Pak. Nah, terus juga yang Gubrak. yang bikin kami tuh gelisah, Pak, gundah, gelisah, sedih, ngeluh, jengkel. Komplit pokoknya lah. Itu, Pak. Pas kami kesini itu kan pertama itu habis Hari Raya Idul Fitri itu, Pak. Nah, itu alhamdulillahnya kami tuh dapat anugerahnya itu, suami saya ini ditawarin lah gitu, Pak, bisnis online gitu sama yang masih sepupu gitu, Pak. Nah, alhamdulillahnya waktu itu suami saya tuh yakin banget gitu loh kalau bisnis ini nih utang kita bisa lunas nih gitu karena ikut bisnis ini gitu. Nah, saya itu kan sempat nggak di rumah, sempat pindah gitu, Pak. Pindah, rumah saya kan di kampung, saya sempat pindah ke Bandar Lampungnya gitu. Dengan harapan buka usaha di situ gitu. Baru sebulan lah saya di situ, suami saya bilang kalau dia ikut bisnis itu, Pak. Nah, karena dia yakin, saya bilang yakin benar nggak? Iya, katanya yakin banget. Akhirnya kami pinjam lah, Pak, uang. Tapi saya atas sepengetahuan beliau, kata saya kalau pinjam uangnya kita sama teman tuh nggak ada yang minjemin kan gitu. Gimana kalau kita pinjam sama teman tapi ada bunganya kayak gitu. Kamu yakin nggak? Kata saya gitu, karena kan kita gimana mau bayarnya nanti gitu. Yakin katanya. Singkat ceritanya setengah bulan lah, sekitaran mungkin 1 bulan gitu. Dia bilang udah kita pinjam yang gede nih gitu kan. Kalau ini kita ikut, kayaknya dalam waktu berapa hari selesai lah gitu utang kita tadi. Dan alhamdulillah selesai, Pak. Selesai uangnya, bukan selesai utang. Iya, jadi ini yang disampaikan Pak Haji, termasuk yang di pencerahan tadi, kalau khodam yang nempel di kita itu masih melekat di kita, itu nafsu untuk utang aja itu Pak. Ada aja, walaupun kita sudah mepet kepepet pun itu masih ada. Maunya utang, maunya ngutang terus. Maka ini kunci utamanya, Bapak Ibu, ini ibunya mungkin masih juga perlu terus minum lagi. Ini harus dibersihkan dulu memang. Bersih dulu kita biar tenang. Nah, amalannya apa? Bapak usahanya kenapa seperti itu? Rangkuman dari ilmu RDAY yang disampaikan Pak Haji itu ada di surat Fatir ayat 29. Nanti Bapak Ibu pegang itu.
Apa itu? Singkat. Jadi ayat itu tidak terlalu panjang, tapi padat maknanya. Jadi kalau kondisi kita seperti ini, itu menjadi evaluasi. Apakah kita keadaannya seperti ini sudah melakukan itu apa belum? Kalau itu tidak kita lakukan, berarti itu evaluasi kita. Fatir ayat 29. Apa itu? Yang terpenting dari itu adalah ujung ayatnya. Ujung ayatnya itu adalah tijaroh. Tijaroh itu bisnis, usaha, kegiatan apapun dijamin oleh Allah lan tabur. Lan tabur, tidak pernah mengalami kerugian, tidak pernah mengalami kebangkrutan, tidak pernah ditipu, tidak mudah hanyut pada rayuan maut, tidak mudah kena hipnotis. Apa yang dilakukan? Kata Allah, siapa orang yang dijamin Allah lan tabur, tidak pernah merugi, pasti untung, pasti berkembang usahanya, ada 3. Dan ini ilmu RDAY yang ditekankan setiap acara apapun, pasti ditekankan oleh Pak Haji. Apa itu? Yang pertama kata Allah, alladzina, orang-orang yang seperti apa? 1, yatluna kitabullah, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menegakkan aqimus sholat, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat tahajud malam, sholat taubat ditegakkan. Sehingga seimbang kehidupannya. Yang ketiga adalah yang sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu yang di ayat itu. Yang di Ali Imran, sedekah itu adalah dalam keadaan longgar, lapang maupun sempit. Jadi sedekah itu dipaksa. Jadi saat itu mungkin Bapak Ibu ketiga hal ini nggak pernah. Sehingga apa? Kalau ini nggak pernah, maka tidak bukan hal yang tidak mungkin kalau ternyata usaha kita merugi. Karena kata Allah kalau 3 hal ini sedekah subuh, sedekah Jumat barokah kita disiplin, sholat, baca Quran. Ini rangkuman dari ilmu RDAY kan di situ. Kalau ini ternyata kemarin kita belum dan kondisi kita sekarang usahanya ternyata terus, kata Bapak tadi bukan maju mundur. Tapi mundur terus. Maka namanya Pak, dikasih namanya tadi kan PT maju terus, ogah mundur. Toko maju terus, ogah mundur. Travel tadi. Ya travel. Ya, Kalau toko belum. Belum. Nanti Ibu ganti, toko maju terus, ogah mundur. Jadi nggak akan mundur, maju terus. Karena dia ogah mundur. Atau ini Pak Haji, toko ramai terus, ogah sepi. Ah, bisa. Kan Iya. ucapan adalah Doa. Jadi kalau ternyata itu kondisi kita sekarang dan itu tidak kita lakukan, berarti itu kita evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Dengan 1, sudah diajarkan Pak Haji, bersihin dulu diri kita dari yang kemarin kita cari-cari itu. Masih hafal kan? Doanya untuk membersihkan? Ya. Masih. Ya, jadi yang saya cari sendiri maupun yang datang sendiri maupun ataupun yang karena kiriman orang. lain. Itu harus dikeluarin. Dan toko yang masih Manjur gak? Manjur banget bos, luar biasa. Fatir 29, kuncinya di situ aja. Rangkuman dari ilmu RDAY di situ, ya. Nah, yang ini apa namanya Pak? Tadi kan saya bilang yang kata saya kalau dari bank itu kan istilahnya memang kita sudah ada perjanjian ya Pak Haji.
Nah, yang kemarin saya kan nanya sama Pak Haji tuh, yang bikin pusing ya semua ini timbul semua itu Pak Haji, yang pinjaman ke Internet. rentenir itu Pak Haji. Jadi dia nagih terus. Nah, Mending terakhir punya- kemarin saya mau berangkat ke sini kan dia WA saya Pak Haji. Nggak saya baca. Nah, terus kata Pak Haji kemarin kan suruh HP-nya dimasukin ke celana dalam gitu. Udah Pak Haji, udah saya lakuin itu. Terus namanya dimasukin ke freezer. Masih WM. Sudah Pak Haji gitu. Bu, tadi kan ada tamu saya nanya ke anak-anak yatim. Enak gak naik odong-odong keliling? Enak. Enak mana sama naik off-road? Naik ini, off-road takut katanya gitu. Iya. Padahal nggak murah loh off-road, 75 juta kita bayar. 75 juta. Nah ini kan kita tinggal beli mesin untuk ngerapiin batu aja kita sewa berapa, udah tuh odong-odong jalan keliling-keliling. Makan, minum tuh. Seneng bener tuh anak-anak tadi naik odong-odong. Ceria. Karena kan kalau off-road isi cuma 4 kali ya. Kalau ini karena banyak kan. Jadi rame. Saya bilang ya udah tadi saya instruksiin Rizal, Zal bikin odong-odong lagi tuh. Ada berapa kijang yang buat ngarit? Udah nggak usah pakai kijang, ada 4. Bikin lagi lo odong-odong. Gue kasih waktu seminggu, lembur-lembur lo buat anak yatim. Pak, saya mah kalau buat anak yatim maksain bener. Iya. Karena anak yatim mau umroh, saya paksain nginep di hotel. Latihan nginep di hotel, biar nanti di Mekah, di Madinah nggak malu-maluin. Nginep di hotel. Kita besok nyewa hotel Mega Cipayung Puncak. Mega Cipayung Puncak, Hotel Mega. 300 anak saya nginepin di sana Pak. Makanya tadi kan supir-supir minta kamar. Nggak ada kamar, udah penuh. Lo tidur sama anak yatim laki lo sebagai pengawas. Emang lo nggak mau besok njagain anak yatim umroh? Mau Pak Haji, ya udah tidur sama anak yatim. Yang perempuan tukang masak, nggak ada lo mesen kamar. Tidur lo sama anak yatim perempuan, ya gitu kan? Iya. Kalau dia tidur sekamar, apa artinya kebersamaan? Gue bilang nggak ada. Kata supir bisa aja Pak Haji. Kan Jadi ini nggak Pak ada yang Haji, jagain. Ah? kan sering lihat di YouTube Pak Haji tuh. Ya. Kalau pertama-pertama lihat dulu kan dia bilang saya nih lihat YouTube Pak Haji, terus saya bilang apa YouTube kayak gini Pak Haji ngomongnya jorok-jorok kata saya. Iya. Nah tapi akhirnya Pak Haji kalau dia ke toko atau dia pergi gitu Pak Haji ya, Ya. saya di rumah kerjaan saya yang ngeliat YouTube Pak Haji nanti. Oh. Nanti saya kalau yang mana yang misalnya yang bisa kami seandainya ini Contek. kayaknya, bisa dicontek nih, nanti saya kirim ke suami gitu. Nanti suami saya, tadi saya lihat Pak Haji YouTube-nya kayak gini gitu, nanti dia kirim ke saya gitu Oh Pak Haji. iya. Nah, Iya. terus kan yang sering kita lihat itu kan kayak Pak Haji Marco nih, saya ngelihat dari awal Pak Haji ya yang katanya Pak Haji dulu sebelum kesini kan yang sedekah semua disedekahin. Iya, gitu, Pak mobil, Haji. 2. Mobil 2. Sisi toko material. Iya, nah 7 terus, truk. nah saya bilang sama suami saya, kita ini mau sedekah apa ya, orang kita udah nggak punya apa-apa lagi Pak Haji ya, harta juga sudah semua. Sedekah alat kelamin kan bisa. Mau Pak Haji. Mau lah, masa nggak mau. Bos, bisa gak tuh istri nawarin ML tiap hari? Bisa, Nah tuh, gue setuju. tapi sering keselan. Apa? Sering capek gitu loh Pak Haji kadang. Udah bos tidur nyenyak Sering kayak kedebongan keselan, Pak Haji. pisang. Istri yang aktif aja. Bos kayak kedebongan pisang. Iya karena sehari tadi sering keselan. Hmm. Sering apa ya? Iya perengutan. Bos, Karena itu bisa aja. gak lo beli topeng fotonya artis yang terkenal yang cantik? Siapa lo cari? Pakein di wajah bini lo. Jadi lo nafsu bos, itu. Enggak perlu itu Pak Haji. Oh, nggak perlu? Enggak perlu. Jadi yang diperluin apa? Ya sama-sama seneng aja. Apa Nah, posisinya bisa maksudnya nggak, Bu? apa? Coba. Lagi enggak apa muka kesel tadi gitu loh. Oh, iya. Ya juga sama juga saya kesel gitu loh. Oh iya. Ya mungkin karena keadaan tadi Pak Haji ya. Ya. Mungkin karena ya saya mikir gini, maaf Pak Haji, mending saya punya utang di bank tuh 1 M daripada di rentenir tadi 100 juta. Oh iya. Mana temen lagi. Kan Sering ketemu kan jadi bingung. jadi bingung Pak Kalau Haji. mau ngelak juga kemana ngelak. Berani gak dengan ML sehari 3 kali? Utangnya pasti lunas. Berani. Selama 99 hari. ML sehari 3 kali. Harus 3. Pagi, siang, sore. Pagi boleh. Siang boleh.
Sore boleh selama 99 hari. Waktu itu pernah pas lagi enak gitu. Ya tiap hari ya beberapa kali aja. Cuman kan Berapa tahu kali sehari? kadang 2, kadang 3. Nah 3 saya maunya 3. Iya, Paling Pak Haji. selama 99 hari nggak boleh putus. Kalau putus ulangi lagi 99 hari. Oh, nggak boleh putus Pak Haji. Nggak boleh. Misalkan hari ke-60 ibu bolong, bapak enggak. Ulangi lagi dari Terus 0 gimana kalau 99 lagi- hari. Nanti lagi utang halangan? bapak berapa? Saya yang lunasin. Iya Pak Haji. Pak Haji Bisa? kalau lagi Bisa. datang bulan tuh gimana? Kan putus. Cuci dulu sampai bersih. Kasih batu kaporit dulu. Hai Pak Haji. Kalau sholat alhamdulillah ya sudah jalan ngaji, cuman belum sampai 12 juz, paling 3 juz. Eh, Alhamdulillah sudah dijalani. Ya, cuman ya kalau udah siang itu tadi ya, kadang banyak di sini tadi Pak Haji. ya. Kalau Pokoknya maunya saya, ibu paksain yakinnya tingkat dewa. Pasti utang saya bulan ini lunas semuanya. Pasti. Terus diyakinin terus. Terus diyakinin terus berdua. Bohong bulan ini nggak selesai Pak. Pasti, Bohong nggak selesai. Iya karena ucapan adalah doa. Bapak tinggal milih. Mau diucap juga pasti lunas. Nggak diucap juga Bapak pasti lunas. Cuman agak lama. Kalau diucap agak cepat. Jadi modalnya apa Pak Haji? Keyakinan. Yakin aja. Yakin aja. Pak, ini acara anak-anak hari Sabtu ini. Itu kita cuman meetingnya sekali ya. Di atas ya. Kemarin meeting sekali. Ini udah mulai jalan. Besok Sabtu ya begini lagi. Minggu ya berenang lagi. Besok nih buat di Hotel Mega. Baru survei sekali aja. Udah deal buat tanggal 5 sama tanggal 13. Nginep di hotel. Latihan nginep di hotel. Buat nanti kita buat umroh. Jadi biar nggak malu-maluin. Gitu. Pengennya kemarin pas acara minggu kemarin mau ke sini. Oh iya. Cuman belum bayar yang kontraknya tadi. Oh Jadi iya. ya belum bisa ikut ini kalau belum bayar Pak Haji. Makanya kontrak. minggu ini dia bayar kemarin. yang kontra itu Pak Haji, Eh. dia takut kan Pak Haji, kan saya bilang Bu, tutup dulu ya, jangan dibuka dulu tokonya karena ada orang mau survei yang orang bank mau survei. Terus dia takut Pak Haji, katanya Bu ini ya jangan sampai Aman. maksudnya aman kan gitu. Nanti kami baru buka taunya Nah, dilelang dia kan gitu. baru mau ngontrak tuh kan, cuman barang toko yang untuk kontrak kan mau dilelang itu. Cuman kan aman sih, nggak apa-apa. Aman. Dia takut cuman tetap dibayar. Udah. Ya terus dibayar terus ke sini itu Pak Iya, Haji. terus kami Pak, Bu, kesini. maaf ya. Kita nih jangan, kan kita masih muda Pak. Jangan kita tak kalah sama orang tua kita. Orang tua kita zaman dulu nanem padi. Hasil padinya nggak bagus. Apa besok dia nggak nanam lagi? Nanam lagi. Nanam. Ibu bunting anak pertama katanya sakit. Udah nggak mau lahiran lagi. Besok bunting lagi. Masih mau. Masih mau. Iya. Bikin begitu aja. Ya betul. Katanya udah cukup dah sesar udah nggak kuat. Besok bunting lagi. Bikin Pasti lagi. mau. Bapak tahu tadi yang keluar tuh orang Sukabumi. Iya. Tadi kawin sama suami yang pertama. Cerai. Apakah dia nggak kawin lagi? Kawin lagi yang kedua. Ya. Iya. Cerai. Kirain udah nggak kawin lagi. Kawin lagi yang ketiga. Ya. Cerai. Gue pikir udah nggak kawin lagi. Kawin lagi yang keempat. Ini barusan cerai. Tadi gue pikir udah stop dong. Kata Masih. dia yang kelima Pak Haji. Tuh, betul gak? Iya, Betul Pak. gak? Oh tadi promosi. Pak Haji Marco. Tadi barusan promosi. Jadi Bapak jangan bilang, duh besok gimana. Itu Bapak udah luntur, nggak semangat. Janganlah. Ingat orang tua kita zaman dulu. Waktu jadi petani. Panennya nggak bagus. Besok nanam lagi. Betul gak? Panen kurang bagus. Nanam lagi. Begitu. Miara ayam. Katanya lagi ada wabah apa. Tetelo. Besok miara ayam lagi. Tenang aja bos. Begitu juga para ibu-ibu. Udah ngelahirin anak pertama. Papa kamu gak lihat tadi lahiran. Sakit.
Besok bunting lagi baru dapat sebulan. Masih mau. Masih mau. Ini namanya perempuan opo gitu. Ini perempuan enak. Nah. Ya perempuan enak. Jadi pada saat kita buat, mama, nanti kalau ada dedeknya gimana? Apa kata istri kita? Udah papa, nanti aku cebok gitu katanya. Ya, pas ML mah seneng aja Pak Haji. Pas ML seneng aja. Cuman habis itu kadang kesel lagi. Iya kata Ya istri itulah. kata istri kita gini. Udah papa keluarin di dalam aja. Nanti kalau jadi dede, nanti mama cebok. Au. Ini luar biasa. Padahal pada saat si dedeknya, si anak kita kecil, perjuangannya luar biasa loh. Yang sakit panas, sakit ini. Tapi dia lupakan pada saat para suami ada di atas. Terus papa lagi, gubrak. Aduh, lo ceritain siapa sih Ji? Pengalaman Pak Haji. Iya mas, ya, pengalaman Pak Haji. Jadi maunya saya, bos jangan jerak-jerak, tenang aja. Duh, besok kalau dilelang gimana? Jangan diucap. Kalau di bank udah alhamdulillah udah lepas ya Pak Haji. Enggak mau dilelang-lelang, apa mau ada kontrak, ya alhamdulillah gitu aja sudah. Cuman yang buat pikiran benar cuman yang rentenirin aja. Pokoknya nanti Itu pasti aja. kebayar Ya. Pak. Kalau yang bank Bapak jual jangan apa? jerah dulu, jangan bapak pas ada orang nawarin jerah, jangan, lawan. Lawan seperti dulu orang tua kita nanam padi. Hasilnya kurang bagus. Besok musim tanam, nanam lagi. Musim tanam lagi. Kemana Gak jerah-jerah. ada tanah juga kemarin mau dijual juga. Kata Pak Haji suruh apa kencingin. Iya Terus jangan. diomongin, kamu Ya. saya jual dulu ya. Ya diajak ngomong. Enggak jadi wajah ya. Jangan. Karena Jadi. ya itu saya kemarin tuh kan mikirnya Ada. karena dia bilang kan mau bayar yang ke bank itu Pak Haji. Iya. Kata saya gini, ya udah supaya agak longgar, tanah itu kita jual dulu nih biar bisa berangkat ke sini. Pokoknya memang dari awal bulan April itu Pak Haji, suami itu bilangnya pengennya peripatnya yang 10 juta Ya gitu. biar kita bisa ngobrolnya Iya, Ya, eksklusif. teman Pak lihat Haji. Gak apa banyak orang. kami ini Iya. ada apa gitu, ada penghambat, apa ada yang ganggu gitu loh Pak Haji. Ya. Minta ke situnya plusnya itu ke situ. Jadi Pokoknya gini apa, Pak. apa pengganggu. Kalau orang utangnya belum lunas, apakah itu cicilan usaha, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, atau cicilan usaha, atau minjam sama rentenir. Selama dia belum lunas, pasti di badannya ada hodamnya. Pasti hodamnya ada, di badan ada jinnya. Pasti Itu pasti, masih, ya. pasti bos. Kenapa? Karena kita bawaannya pengen apa Pak? Pengen top up. Kalau nggak pengen take over. Kalau nggak kita pengen jual aset tuh, setannya godainnya di Itu situ. nggak ada yang nawar ya Pak. Kalau ada yang nawar paling mau sudah. Kenapa Bapak nggak praktekin ilmu RDAY? Praktekin apa Pak Haji? Yang tadi, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Paksain, bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Bapak dan Iya, Ibu. pasti. Pak, Bapak kalau ngintip nih, Pak Haji kok tiap hari Sabtu, tiap hari Minggu berenang, Sabtu anak-anak naik odong-odong, besok nginep di hotel, anak yatim dibawa semuanya nginep di hotel. Kalau orang pikir Pak, ngapain anak yatim dibawa ke hotel? Udah aja kita seminar ya seminar di hotel, anak yatim ngapain diajak bikin biaya gede aja. Iya betul. Dan gak murah loh, 180 juta bawa anak yatim. Dipikir orang normal ngapain pula gitu kan. 300 anak yatim Pak, paling Iya, seminar kan kan. cuman di aula kan murah meriah. Enggak, yatim bawa semuanya. Bawa yatim semuanya, 300 latihan, nginep di hotel. Jadi kalau umroh kita nggak kaget lagi anak-anak. Mau besok tanggal 5 sama tanggal 13. Tanggal 5. Gue juga bilang sama supir-supir, lo belajar nginep di hotel. Besok lo kalau pendamping umroh nggak malu-maluin gue. Pak Haji gue dibawa nih dampingin umroh, lo gue bawa. Gue bilang gitu. Kalau tamunya RDA yang nggak masuk kriteria lo ikut buat dampingin anak yatim. Tapi lo jangan nginep sekamar sendiri lo. Gue nggak mau. Lo tidurnya di gudang sono atau nggak usah ngikut. Jadi gue tidur sama siapa? Sama anak yatim, yang laki sama anak yatim, tukang masak perempuan tidur sama anak yatim perempuan. Kita gabung baur. Iya. Oke, berangkat pesen. Berapa Mbak? 180, tawar. Deal. Jadi tadi malam tuh ketemu datang orangnya. Tadi malam datang pemiliknya, pemilik hotelnya. Iya. Namanya Mbak Ati.
Pak Haji alhamdulillah ya jadi deal. Iya Mbak, 2 malam buat anak yatim. Nah mau saya, ibu sama bapak coba ulet dan telaten. Pasti utangnya lunas bulan ini. Pasti utangnya lunas bulan ini. Pasti utangnya lunas. Amin, Diucap terus. Tanpa harus bekerja, tanpa harus minjem, tanpa harus. Kalau ini kan enggak tamu RDAY. Ikut pelatihan, seminar, utang lunas. Mana ada orang di badan kita masih ada jinnya biar kata ikut pelatihan seminar nggak bakal. Buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang biaya nggak usah. Udah keluarin dulu. Nah ini kan udah dikeluarin. Tinggal ditelateni. Bisa? Bisa. Harus bisa. Harus bisa. Nah sekarang pertanyaannya nih. ML sehari 3 kali bisa gak? Bisa. Nah ibu gimana? Bisa Pak Haji. Ya udah, kapan mau mulai? Hari ini kan belum. Belum Pak Haji, Belum nggak ada ada tempat tempat nginep, tinggal Pak malam Haji. ini Pak Haji. Ya, ambil itu tiker. Ya kardus. Kami tuh kesini pertama dulu Pak Haji kan ya karena pusing gitu Pak Haji nggak ada duit kan. Saya dapat orderan kue Lebaran, terus saya jual etalase ke sini Pak Haji sampai di Jual barang-barang dulu Pak Haji. jual barang-barang sampai di tol, nabrak Pak Haji suami saya, nabrak mobil Nah, orang itu Cina. testimoninya itu Testimoni itu Pak Haji. Testimoni kan pakai prop-prop gitu Pak Haji ya. Iya. salaman sama orang Cina itu. Nggak mau dia diajak salaman. Mobil bagus ya tumbur. Tapi Oh, saya iya? gini Pak Haji, tolongin ya Pak Haji gitu. Padahal Di- saya belum pernah ketemu Pak Haji. Tolong kebun jeruk. Terus sama ibunya tuh ya udah katanya, lu punya duit berapa kata dia gitu Pak Haji. Saya cuman punya duit 400.000. Cuman itu aja Pak Haji. 500 yang sama puluh-puluhan. sama puluhan 500.000 tapi yang diambil yang ratusan aja. Dipulangin 100 jadi diambil 400 Pak Haji. Terus didandanin sama Pak siapa itu di bawah Pak Haji mobilnya. Pak Sony. Pak Sony apa? Oh, ya? itu Rizal. Nggak tahu Iya, namanya dibantu Pak di Haji. bawah, Dibantu dibenerin di waktu bawah. itu. Terus yang kedua kemarin itu saya Mobil orang Cina itu. iya mobil bagus Ya udahlah ditumbur kalau sama dia Pak adanya Haji. segitu dipulangin yang puluh-puluhan 100 jadi diambil 400. Wah. Ya, kalau dandan tuh nggak tahu jutaan mungkin. Wah, iya dong, mobil Stargazer mewah ya. Itu kok. Terus saya ini Pak Haji minta maaf ya Pak Haji ya karena udah ketemu Pak Haji jadi Ya. saya jujur. Kan saya pengen ketemu Pak Haji, katanya Pak Haji kan nggak pernah pencerahan. Iya. Nah terus kata saya liatin fotonya Pak Haji di mobil, oh ini yang namanya Pak Haji Dwi gitu. Jadi Iya. saya tempelin, saya itu di tangan saya cari-cari dulu saya tempelin ketemu Pak Haji, ini hari ini ketemu Pak Haji gitu. Kok dipanggil gitu sama Pak Nur, ini ayo ada pencerahan malam ini. Jadi saya cepet-cepet Pak Haji, saya Jadi duduk cepet-cepet. paling depan saya. Pengen ketemu Pak Haji, pengen salaman kayak gitu Pak Haji, alhamdulillah terkabul gitu Pak Haji. Iya. Terus yang kedua kemarin itu yaitu orang nggak pernah mau sewa, tiba-tiba orang datang mau sewa katanya. Alhamdulillah jadi sewa. Terus yang kemarin itu ya kami privat yang 2 juta itu kesini dia bayar separoh kan. Iya. Itu bawa motor saya Pak Haji. Bawa motor. Ya yang Boncengnya berdua. ya yang sekarang bawa motor lagi Pak Haji, alhamdulillah. Boncengan berdua. Bertiga sama anak. Karena Nangis anaknya ditinggal. nangis ditinggal, kejar akhirnya saya bawa nih Pak Haji. Kata suami saya nggak apa-apa biar dikata tidur di Motor musola. 2 Pak Haji tadinya, tapi sampai bakal mau nyebrang itu motor satunya rusak. Terus Anak perempuan, dia pulang, Dia pulang. yang perempuan. terbalik Iya, pulang. Padahal Jadi pengen ketemu sama Pak anak Haji. kecil ikut ke sini, dia Oh. nangis semua ikut. Ya udah, nekat uncek 3. Oh iya, jadi bertiga nih. Ya Iya. semalam Masih kecil. kemalaman karena motor macet Rencananya kemarin. pulangnya kapan? Kalau ini rencananya Kalau untuk 5 rencananya hari sih kalau kata seminggu, Pak Haji Pak. udah di sini saya kasih tempat nginep, saya sampai Pak Haji ngusir saya nggak apa-apa. Iya, Pak saya Haji. kasih tempat nginep ya. Jadi besok hari Minggu kan anak yatim berenang. Ya itu Iya, mau Pak ikut Haji. Mas emang. Berenang. Ya, anak yatim berenang besok. Tanggal 5 anak yatim kan ke mana namanya? Ke Mega. Hotel Mega Cipayung. Kan ada acara api unggun. Malam Sabtu tuh ada acara api unggun. Iya. Iya. Nah, Bapak sama Ibu ikut api unggun di sana. Nah, siangnya tuh jam 1 kita ada acara seminar karena hari Minggu tuh malam Maulid Nabi. Iya. Nah, di sini malam Jumat kita acara Maulid Nabi.
Nah nanti hari Sabtu, Minggu berenang. Ijab lagi 2 kali berenang. Udah hari Senin pulang. Bohong nggak terkabul. Pasti Pak Bisa. Haji ya. Tidurnya di mana Pak Haji? Nanti kita siapin penginapan gratis. Baik. Ya, nanti Bapak dan Ibu setiap malam tahajud di sini. Iya. Ya Tiap waktu malam. nginep itu ya di tahajud terus ikut. Ikut ya. Ikut. Nah, nanti malam Jumat kan malam Maulid Nabi. Iya. Tahajud di sini bersama 500 anak yatim. Nanti Minggu paginya anak yatim berangkat dah ke puncak. Nah, Ibu, Bapak ke puncak dah bertiga nostalgia. Iya. Nah, nginep di sana. Nanti Ibu sama anak Ibu. Iya. Umurnya berapa anak Ibu? 10 tahun. Laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Nanti Ibu tidur sama anak, Bapak tidur sama anak yang laki-laki, Ibu tidur sama sama anak yatim perempuan. Seneng-seneng nanti berenang gitu. Iya Pak Haji. Nanti malamnya kita ijab kabul api unggun Iya. Iya. di Hotel Mega. Bisa? Bisa Bisa, insya Allah. Pak Haji. Paksain ya. Iya, Pasti Pak. bisa. Cariin kamar bos. Seminggu bos. Sampai hari Senin jadi berapa? 2 minggu ya? Hari Senin dia pulangnya Senin. Kan Minggu dia berenang 2 kali minggu berenang. Ya, berenang udah siapin. Makan di sini. Iya, Tinggal Pak Haji. makan ya. Iya makan terus di sini. Ya. Cocok gak menunya sotomi? Alhamdulillah cocok. Cocok. Iyalah. Di sana Oke. nggak ada Pak Haji. Oke. Kedua, ibu sama bapak setiap hari yang diucap cuman terkabul, 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 Dalam hati gitu terkabul. Pak Haji. Iya dalam hati. Karena kalau ibu ngomong terus nanti langsung ditelepon ambulan. 911 nih ada tamu RDI gila nih. Diangkut ya. Hah? Diangkut. Diangkut. Janganlah. Terkabul, terkabul, terkabul. Jadi besok hari Minggu ibu berenang sama bapak. Wajib di kolam renang. Totet bareng-bareng sama anak yatim. Iya udah Anak rencana. yatim kan dari rumah langsung ke kolam renang. Iya. Udah pernah ke kolam renang? Udah pernah? Belum. Belum. Oh Pak ya Haji. dekat dari sini. Bapak dan ibu naik odong-odong dari sini. Naik Oh odong-odong. ada odong-odong dari sini. Ya kalau mau naik odong-odong. Iya. Tapi kalau mau naik motor. Motor nggak apa-apa juga. Gak apa-apa deket sini lurus belok kiri. Nah nanti ibu hari Senin, Selasa, Rebo. Nah Kemis di sini kita bikin Maulid Nabi. Malam Maulid Nabi. Tahajud bersama 500 anak yatim. Jumat paginya ibu bareng ke sana naik motor lagi. Kita ketemu lagi di Hotel Mega. Bisa? Bisa. Bisa Pak. Nanti kita ijab di Api Unggun. Oke? Iya Pak Haji. Oke, catat nomor teleponnya, siapin kamar, semuanya. Ada lagi? Ajarin nyentongin duit, cair 10M. Kalau saya pengennya Riyado Pak Haji malah. Oh Riado, ya udah sebulan pesenin kamar Saya sebulan. pengennya. Boleh. Yang di atas kan, yang sebulan ada tuh, yang nggak ada AC-nya. Yang enak, jadi kan lega tuh. Ya sebulan, oke. Nanti lo pagi atau siang atau sore lo bisa ke kandang kebo di bawah gitu, tapi jangan jadi kebo. Jadi apa? Gitu. Makanin kebo sambil lo ngomong kebo, gue di sini Riado, hajat gue pasti terkabul ya kebo. Ini lo kebo gue gemukin ya, nih gue telatenin ya, gitu sambil ngomong. Bisa gak Pak Haji? Bisa. Lo ajarin orang Riau yang utangnya 4 miliar lunas dalam waktu nggak sampai sebulan Riado. Coba lo ajarin. Sebentar. Pakai Udah mic, lama pakai itu. mic. Hah? Ngomong dia Orang ngomong. Ini diajarin cara ngomongnya. Iya, jadi ada yang riadoh di kebun, orang Riau. Nah, alhamdulillah pas Pak Haji kontrol kebun, enggak biasa-biasanya Pak Haji turun. Nah, ini Pak Haji turun, ketemu jadi sempat ngobrol, akhirnya diajari sama Pak Haji. Lo bersihin itu pohon-pohon itu dari benalu-benalu, dari rumput-rumput di bawahnya sambil ucap hajat. Pohon kamu saya rawat ya, saya bersihin yang mengganggu kamu, aminkan hajat saya, lunas hutang saya tanpa bayar, tanpa nyicil. Terus ucap terus. Jadi diajak ngobrol,
pohon yang dirawat ini, ya kita kan ngerawat, kamu saya rawat, saya pupuk, saya sirami, saya bersihin dari benalu-benalu yang mengganggu kehidupanmu, kamu aminkan ya hajat saya untuk bisa lunas hutang tanpa bayar, tanpa nyicil. Alhamdulillah, dari dia di sini sudah dua bulan sebetulnya, tapi meraktekkan ini baru seminggu. Setelah diajari Pak Haji seperti itu, Ya, dia praktekkan sambil rawat ini, alhamdulillah jaminannya yang sehektar itu dia lupakan, pokoknya bebannya dihilangkan, dapat ganti 4 hektar. Gratis. Langsung balik. Sekarang sudah mengelola yang 4 hektar. 4 hektar itu pinjamannya udah selesaikan, jual, pindah, ngelola yang 4 hektar plus yang kebunnya 1000 meter. Jadi hajatnya terkabul dengan ucap hajat bekerja memuliakan asetnya anak yatim. Kalau dia di kebun, Iya. kalau bapak mau di kandang sambil bisa ijab ini seperti diajarkan Pak Haji tadi, sambil ngerawat kerbau, Iya. sambil ucap hajat seperti tadi itu. Ucap hajat sambil praktekin. Ada yang kandang kebun suami istri sama anak, orang Lampung. Hajatnya terkabul, dapat usaha, sudah tidak punya kerjaan dia. Lampung itu, lupa Lampungnya mana. Masih muda. Dikasih usaha orang tuanya yang dulunya tidak pernah klek sama dia, disuruh pulang, suruh ngelola usaha itu. Satu. Yang kedua, anaknya nggak pernah sekolah. Tapi dua-duanya satu kelas 3 SMP, yang satu kelas 3 SMA, yang SMP lulus, yang SMA juga lulus. Nggak ikut. Nggak ikut sekolah. Nggak ikut sekolah. Berarti Bisa lulus. Bisa lulus. Nah, Pak, maaf saya potong, kan tadi Pak Haji kan bilang nih boleh riado 1 bulan dikasih waktu Pak Haji. Nah, kan posisinya kan satu, saya bawa anak kan sekolah nih kelas 6 SD. Nah, terus yang kedua kan saya kan ngajar nih Pak ya, tapi saya kemarin tuh sudah mau resign Pak. Cuman kepala sekolah saya itu melarang, nggak boleh. Karena dalam keadaannya kan kita nggak punya apa-apa ya Pak ya. Nah, terus nanti kan bisa ikut sertifikasi katanya gitu. Nanti kalau ikut serti kan Mbak Mary bisa dapat gaji lah kayak gitu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu Pak Sidik, sama saya juga kah? Atau suami saja kah? Atau seperti apa, saya ikut apa kata beliau? Pak Haji monggo mau suami saja juga boleh. Atau sebulan ini bareng-bareng dulu. Izin sebulan, terserah monggo. Nanti kita siapkan aja. Kalau bapak sendiri kan lebih Tokonya gampang. masih dagang nggak? Toko ada anak yang nunggu. Oh bisa. Bisa Bisa Pak jualan, Haji, udah kelas, bisa. udah lulus SMA, tapi alhamdulillah agak dablek Pak Haji. Cuman dia itu memikirkan ayahnya, gimana ya kalau toko ini nggak jalan lagi, ayah kayak mana, kayak gitu Pak Haji. Tapi saya bilang sama dia kemarin gini, Bang, pokoknya kamu di rumah jaga toko. Jadi mama sama ayah itu ke tempatnya Pak Haji dulu, apa kata Pak Haji udah. Ya. Saya gitu Pak Haji. Jadi Bapak besok ijab di kolam renang. Iya, Pak. Hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, puncaknya Maulid Nabi. Jumatnya malam Sabtu api unggun. Sabtunya ke sini di sana senang-senang sama anak yatim, Sabtunya, Minggunya berenang. Senin boleh pulang. Gitu aja. Kalau mau riado tadi gimana? Boleh kalau mau riado boleh, tapi anaknya bisa gak diandelin di sana? Kalau anak udah, memang dia yang nunggu Pak Haji, kan suami nggak pernah ke toko lagi, jarang Pak Haji. Saya di rumah sholat Pak. Dia di rumah sholat Pak Haji. Hah?
Nah, saya kan bawa anak yang kelas 6 yang jadi pertanyaan saya Pak Haji, maaf ya Pak Haji nanya. Daripada bingung kan Pak Haji ya. Kan saya kan bawa anak kelas 6 SD. Nah, itu seperti apa Pak Haji gitu. Boleh nanti pas Senin pulang. Pas Oh, Senin pulang, berarti anaknya saya- sekolah. berarti Atau anaknya saya- mau sekolah di sini. Agus kedua. Pikir saya gini Pak Haji, kalau seandainya dia lanjut riadoh, apa saya aja yang pulang? Iya, ibu gitu, pulang, dia sama riadoh. anak. Ibu lanjut pulang, Iya. pulang nanti dititipin kan ada travel dari sini yang ke Lampung. Oh, Nanti iya, dititipin. Bapak yang riadoh sambil ngobrol. Iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Kuda, di kuda, Bapak nanti ngobrol di kuda. Ngobrol ada tamunya RDAY. Sekarang udah jadi karyawan kuda. Ngobrol. Atau Bapak di sapi atau di kerbau sambil ngobrol. Diajak ngobrol yang tadi diajarin. Iya. Dipandu. Bisa gak? Bisa. Bisa Pak Haji. Bisa, apalagi lo hajatnya recehan bos. Yang kakap-kakap aja manjur kok. Sambil ngobrol. Iya Pak Haji. Sambil ngobrol. Pak Haji boleh gak saya tinggal di kebun? Lebih bagus. Nanti Bapak setelah udah dari sini pindah ke kebun. Di kebun tuh ada kayak villa. Nanti Bapak di situ. Bapak Di punya kebun ide. nggak apa-apa. Ah, Di kebun juga apa-apa juga. nggak apa-apa, malah enak di kebun. Bapak nanem sambil ngomong. Mangga, duren, kelapa. Kamu yang subur ya, nanti buahnya buat anak yatim gitu. Itu kan yang orang Riau kan ngobrol sama pohon. Ya, pohon apa sih kemarin yang dia ngobrol sama dia? Ada jambu, ada kelapa, Nah, bersihin pisang-pisang. kan banyak benalunya. Kamu bersihin dong benalunya. Sambil kamu ngomong, kamu saya bersihin ya. Aminin ya hajat gue ya, kelapa, pisang. Gitu sama dia. Nggak sampai seminggu, nggak sampai. Bapak juga begitu. Insya Allah Pak Haji. Bisa? Iya, pasti bisa. Gitu. Pak Haji, aku nggak usah nginep di sini suami istri, aku langsung di kebun aja. Boleh ntar dibawa di kebun ya. Atau misalkan nggak apa-apa sekarang saya di sini Pak Haji bertiga, ya udah di sini siapin kamar ya, gratis. Nanti Bapak setelah sendiri, Bapak baru di kebun. Iya. Iya. Di sana ada Bambang Anco ya, ada Yacer, ada Dian, ya itu kan orang Riado semua. Ngobrol, gimana? Dulu kamu waktu datang utangnya berapa? Dulu si Anco berapa sih utangnya? 2,8 miliar. Sebetulnya besar-besar orangnya. Iya, manjur Pak. Namanya Bambang Anco, waktu dia datang kemari. Perjuangannya luar biasa lah. Diusir, ya. Ditendang, balik lagi. Udah Sebenarnya sih ditendang Pak Haji, balik. karena udah sering kesini Pak Haji ya, saya bilang sama anak-anak itu, kalau sudah di tempatnya Pak Haji, sebenarnya kalau udah di sini tuh Pak Haji nggak ingat utang, nggak ingat Iya, nggak inget lapar, nggak Iya. inget apa, pokoknya enak aja gitu loh Pak Haji. Iya. Kan saya biasanya kan sering di rumah kan sering masak nih Pak. Kadang saya ngeliat apa tempat eyang itu, duh saya pengen bantuin tapi nanti dikira orang kok gimana gitu karena belum ngomong sama Pak Haji kayak gitu. mm-mm. Kalau pintar masak sih enggak Pak Haji, cuman sering kayak gitu bikin-bikin kue kayak gitu Pak Haji di rumah. Pokoknya nomor 1, ibu sekarang nyobain dulu sampai hari Minggu Iya, 2 Pak kali berijab kolam renang. Iya, Pak siap, Haji. Nanti kita hari Seninnya sebelum ibu pulang kita ngobrol di sini lagi. Baik, Ibu Pak nggak usah antri, tinggal bilang. Iya, Gimana Pak Haji. Bu? Pak, setelah udah 2 kali hari Minggu, Iya, acara kemarin di puncak, iya. gitu. Pak Haji, aku bisa gak ikut yang tanggal 15? Boleh, tanggal 15 Bapak dan Ibu ikut lagi. Kan kita nginep lagi di puncak. Oh, Di Mega Cipayung Puncak. Api Unggun lagi, oh iya. malam. Iya. Malam, Dua kali. malam Minggu. Tanggal 15 juga. Tanggal 15. Kita jadi latihan nginep di puncak buat ngelatih anak-anak biar nanti udah biasa tidur di hotel. Nanti kalau dia umroh jadi udah biasa. Udah biasa. Iya Pak Haji. Boleh gak aku Pak Haji tanggal 15 ikut? Boleh lah. Bayar gak? Ya gratis lagi lah. Tidur bareng, makan bareng. Iya, Siapa Pak tahu Haji. dapat umroh yang gratis. Iya ya, Pak iya, Haji. nanti tinggal bilang Barati, kan Barati sponsornya. Iya Pak Haji. Barati sponsornya. Iya, Dia Pak Haji. berangkatin 200 laki, 200 perempuan. 400 Hmm. anak yatim. Barati itu yang kalau malam Jumat ajojing di atas.
Malam Oh. Sabtu ajojing di atas. Yang kalau kesini pakai mobil Range Rover. Mobil dari Inggris, Range Rover. Mm-mm. Mobil termahal di dunia ya, Range Rover. Kalau kita kan biasa kan mobilnya Avanza, Xenia. Iya. Mobil 1000 umat. Kijang mobil saya Pak Haji. Oh, Kijang. Macet Kijang pula. lama. Kemarin Yang- pulang dari sini itu Pak Haji, olinya campur air Aduh. radiator. Alhamdulillah Pak Haji. Makanya naik motor Pak Haji. Biaya juga. Mobil Kijang apa? Kijang Super. super, Kijang lama itu. Tahun? 95. Hah? 95. 95. Terus sekarang jadi dipakai buat apa? Yang nggak Iya, belum untuk benar Pak Haji, Oh, masih kalau pas rusak. bagus kemarin ya untuk sana Apa? sini. Kalau pas masih bagus normal tuh yang untuk sana sini. Oh, Untuk Sekarang kan rusak. ke kota untuk belanja macam-macam. Untuk ke kampung. Nganterin Kemarin emas. tuh- sekarang udah nggak bisa karena rusak itu. Ya belum ada duit Pak Haji mau benerin yang itu tadi air apa? Olinya kemasukan air. Olinya kemasukan Dari radiator. air dari radiator Pak Haji. Gitu. Jadi Jadi ya sekarang ya bobok manis Udah di udah depan. berapa lama bos punya mobil itu? dari Kijang Super? baru nama bapak itu. Oh, nama bapak. Iya. 95. Makanya saya yang mau dilepas itu nama almarhum. Dari baru belinya 29 juta Oh iya, janganlah ya. tahun 95. Kalau di RDI mah gue lipat, gue bikin odong-odong. Iya. Saya pernah bilang kamu tuh kayak Pak Haji Marco tuh kata saya mau. Haji Marco ini mobilnya saya buat antar jemput anak yatim sampai hari ini, yang putih sama yang abu-abu, betul nggak? Lo suka lihat kan? Nah, Masih. jadi kalau bapak setuju, itu Kijang gue lipat, gue bikin odong-odong buat anak yatim. Ya nanti kan Biar dia seneng. gantinya Alphard ya Pak Haji. Iya, Ya setuju aja Pak Haji. Cuman kalau bisa dibawa ke sini nanti. iya dibawa nanti lo perbaikin dulu, Iya. lo perbaikin dulu di sana. Berapa ongkosnya diperbaikin? Iya. Estimasinya 2 sampai 3 jutaan. Ya udah, nanti lo pulang, gue bawain duit, lo dandanin sampai jadi. Nanti mobilnya kemari, Sama dia disedekahin. dia- Oh ya. Iya, lo Iya pengen Pak Haji disedekahin. Cuman kan apa kemarin tuh kepikir, aduh disedekahin ini sana sini tapi enggak lah kata istri enggak apa-apa nanti dapat Iya, ganti yang kata bagus saya. katanya. Iya gitu, yakin aja kan. Kak, Yakin. saya bilang kan kamu Malah yakin mogok. gitu Pak Haji. Kok malah dia rusak dianya Pak Haji. Mungkin ya karena sudah niatnya kayak gitu nggak tadi, apa-apa. Pak Haji. Nanti kalau Sudah- disedekahin kan, yang untung papah kamu sama si bos. Iya. Papahnya, alhamdulillah dia beli mobil, sama lo dimanfaatin. Nah ntar yang naik odong-odong siapa? Anak yatim, Iya. Ya, bukan Pak yang Haji. naik ibu yatim. Ibu yatim mah naik di Sudah internet pernah aja. diservis yang pasti di sini Lo udah lihat mobilnya. belum sih odong-odong anak yatim? Belum Pak Haji. Kalau yang belum jadi waktu itu udah, yang waktu saya dandan mobil di bawah habis tumbur itu kan masih dibuat itu. Hah? Nah, yang udah jadi belum Oh lihat. iya, Kalau waktu itu masih di bengkel oh iya. lagi dandan mobil itu. Berarti nanti hari Senin kami pulang dulu, terus dandan mobil dulu. Ya, gue bawain duit. Nah, nanti kalau udah ini benar dia kesini sampai udah itu langsung riado gitu kali Pak Haji. Iya. Iya Pak Nanti. Haji. Lo nanti coba dulu naik odong-odong. Naik odong. Lo di mana Zal? Di bawah di bengkel Rijal nih. Bawain dong odong-odong yang paling bagus dong. Ini ada bapak dari Lampung pengen naik odong-odong. Oh, Bawa siap, siap. ke atas odong-odong ya. Satu Terus ya. Ya. lo siapin anak yatim yang kecil-kecil yang lucu-lucu suruh naik, dampingin dia, terus lo bawa ke Pabuaran sama Cibuntu, dia pengen lihat ya. Dia orang Lampung ya. Alhamdulillah. Bawa naik odong-odong sekarang. Bawa naik. Anak yatimnya muat berapa sih odong-odong? Kalau muat anak yatim kecil-kecil muat berapa? Kecil kayak 10, 12 tuh. Hah? 12 kalau 15 takutnya dipecah-pecahan deh. Boleh. Jadi bapak ini punya Kijang Super. Pulang dari Jakarta mobilnya oli campur air. Mobilnya mogok di Lampung. Gue bilang, kenapa nggak lo sedekain aja mobilnya? Mau Pak Haji gue sedekain. Nah, alhamdulillah waras. Nanti Rijal suruh naik, lo juga naik odong-odong bos. Gitu. Iya. Gitu. Lo kan pengalaman. Iya. Sedekah profesi ya. Iya. Bawa anak yatimnya jangan lupa. Lo kan cerita, iya dulu saya dipaksa sama Pak Haji gitu. Lo kan dulu gue paksa ya. Kalau nggak dipaksa lo kabur ya.
Ya, ya Rijal sama lo naik odong-odong berdua. Ini tamu gue dari Lampung mau sedekah. Kijang super lo ceritain ya. Perjuangannya lo sedekah profesi ah. Ya siap Haji. Naik ke atas sama bawa anak yatimnya yang lucu-lucu ya. Jangan yang nggak lucu ya. Kalau nggak lucu lo turunin di jalan ya. Yang lucu, yang bagus. Ya. Iya Pak. Siap sih. Yo. Ini tamu-tamu gue yang riadoh bos. Ada namanya Pak Oki. Dia dagang jual beli mobil. Gue bilang udah lo stop. Ngapain lo dagang jual beli mobil juga nggak kaya-kaya. Udah urusin aja anak yatim gue. Urusin anak yatim kita tuh. Bener, perbaikin. Termasuk Rizal. Nah nanti lo naik odong-odongnya. Lo lihat. Gue di sana ditemenin sama siapa Pak Haji. Nanti ditemenin ada Haji Marco boleh. Ini kan sedekah mobil. Lo kasih lihat mobil tuh mobil gue tuh yang disedekahin buat antar jemput. Oke? Bisa? Kalau pulang pergi lewat Jasinga ingat sama Pak Haji Marco. Iya setiap itu Di sana mana rumahnya ya Pak Haji rumah ya? Pak Haji gitu. Pak Haji di sana Di Jasinga bukan rumah Pak Haji Marco. Bukan, di sini nih deket nih. Pamijahan. Pamijahan. Tenjolaya. Iya. Jalan. Tenjolayanya bukan Tenjolaya sono. Sini dekat. Oh, kami lewat sana Pak Haji, lewat mana itu Cikopo apa itu tadi. Oh iya. Kalau masuknya lewat Cikandek kalau dari sana ya tadi. Oh iya. Serang, Banten. Iya, lewat Cikopo. Semalam kemalaman terus nginep ada hotel. Nginep Orangnya dulu. serem pertamanya Pak Haji. Lu suami istri bukan ya? Iyalah, terus akhirnya Ini ada anak gue gitu. akhirnya ramah Pak Haji, udah tuh ramah dia. Kesiangan tadi berangkat jam 6 sampai sini jam 10 tadi. Dari Serang tadi. Langsung ikut Pak Haji di atas tadi. Oh di atas. Iya langsung ke atas tadi. Tadi kan ngejarnya kalau bisa jam 8 sampai atau jam 9. Iya. Rame jalan. Iya. Karena bertiga tadi kan pegel juga. Boleh. Bos, Satu bertiga. gue pegang tamunya sendiri, lo sama Haji Marco temenin si bos itu ke Pabuaran sama ke Cibuntu. Nanti aus lo beli minuman, gue bawain duit. Lo Makasih ya, traktir. Pak Haji. Iya. Terima kasih Pak Haji. Aus beli. Ada orang beli gorengan, beli gorengan. Apa Pak? Uang bibi. Nih. Makan. Nih bos. Oh iya. Nanti lo ajak beli apa gitu. Pak Haji ini duitnya nggak boleh dijajanin kan? Janganlah. Nih. Jangan. Beli gorengan, beli apa nanti berhenti. Pak Haji terima kasih. Ya, praktekin ya. Iya. Yuk Pak, naik disabdain odong-odong. Pak lunas Pak. Pasti. Pasti lunas, Apalagi Pak kalau Haji. udah naik odong-odong. Iya Pasti sama. lunas, Pak Tamu Haji. gue yang naik odong-odong rata-rata utangnya lunas. Amin. Bawa ke amin, Pabuaran ya, Pak. sama Cibuntu bos. Sama uang ngejar kita aja Pak. Ya, pasti. Pasti Sama ngejar. siapin kamar bos. Ada Pak Oki yang mau itu sama si Rizal bawa anak yatimnya buat syarat aja. 1, 2. Anak lo mana dibawa? Ya dibawa ya terkabul ya. Selamat naik odong-odong ya. Yuk.